warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih jazakumullah komandan kami Mas Aris Sutekno. Kemarin waktu nelpon tak kirain mau ngasih fluid gitu karena kita nggak naik ke Tenggiling. Siap, kita agendakan segera, Ustaz. Ya, siap. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur. Pertama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita pada malam hari ini sama-sama bisa melaksanakan suatu agenda, meskipun secara online, tidak mengurangi semangat kita, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali senantiasa dijaga, dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita aturkan kepada muassis dakwah kita Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan juga umat kiamah. Bapak Ibu, Ustadz dan Ustadzah semua yang kami hormati, sedikit kami berbagi materi, ini lebih ke cerita sebenarnya, cerita. Kalau materi kayaknya kurang pas ya. Lebih cerita, pengalaman, bagaimana kita berjibaku untuk bisa dekat dengan Al-Quran di sela waktu padatnya agenda kita gitu. Lebih berbagi cerita, bagi pengalaman. Kalau dari sisi materi, materi ini panjang, materi didapatkan dari beberapa guru kami, terutama Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf, dan juga beberapa Ustadz yang pernah datang ke Kalteng, Ustadz Tony, dan beberapa Ustadz yang lainnya. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi bagian dari motivasi kita, apalagi saat ini kita sedang berada di Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, sehingga kedekatan kita terhadap Al-Quran bisa lebih intens dan juga bisa lebih bermakna, menyentuh jiwa kita, menyentuh hati kita, sehingga bisa teraplikasikan dalam rangkaian amal ibadah kita. Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai kalimat awalnya ada beberapa ayat-ayat yang menjelaskan tentang wasiatut taqwa. Tapi Rasul sebenarnya ayat tersebut. Kemudian juga adalah merupakan wasiat dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Seruannya ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Taala adalah ya Allah ada suku semua manusia disembah Allah Subhanahu wa ta'ala minha zawja wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna kana 'alaikum raqiba. Ya, jadi takwa adalah Tuhan Allah kepada orang beriman dan juga pada seluruh umat manusia.
Lanjut, next. Halo. Iya, iya siap. Iya. Sudah Pak ya? Ya, Iya. ya. Saya sengaja hostnya yang untuk share screen biar ada yang bantuin mantengin. Iya. Siap, Kemudian di siap. samping Iya. itu takwa juga adalah wasiatullah kepada umat Muhammad dan juga umat-umat yang terdahulu. Ayatnya walaqad wasainal ladzina utul kitaba minkum wa iyyakum anittaqullah. Ini yang menjadi pembahasannya wa iyyakum anittaqullah. Kemudian jadi kunci diterimanya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Makanya ada ayat yang menjelaskan wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Kalau ini di surat Al-Maidah disebutkan watlu alaihim nabai adam bil haq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadima wa lam yataqabbal minal akhar. Qala la aqtulannat. Ini penggalan terakhir yang menjadi pembahasannya qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bahwasanya sesungguhnya Allah itu hanya akan menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Next, lanjut. Ah, belum mau gerak Pak ya? Benar. Ya. Hmm. Takwa juga adalah merupakan kunci dari segala urusan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya kemudahan dari segala urusannya. Takwa juga menjadi jaminan keluar dari segala kesempatan dan segala persoalan yang kita hadapi adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini di surat At-Tolak. Awal-awal atau itu 2, 3, 4 menjelaskan tentang takwa. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, bahkan takwa itu akan menjamin rezeki kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian takwa juga menjadi jaminan keselamatan umat manusia dari siksa neraka jahanam. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadarud dhalimina fiha jisiyah. Ini surat Maryam ya, surat Maryam. Dan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah perbuatan salahmu dengan perbuatan baik karena perbuatan baik itu akan menghapuskan dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan salah. Next, lanjut. Kita umat Islam diberikan oleh Allah kemuliaan. Posisi kita di sisi Allah mulia sebagaimana surat Atin laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia di dalam bentuk atau kejadian yang paling sempurna. Kita umat manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Tetapi perilaku kita lah yang menghinakan kita dan mengurangi kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana lanjutan ayatnya summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kita akan dikembalikan ke dalam asfala safilin, di dasar kehinaan. Padahal Allah sudah menempatkan kita di tempat yang tinggi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'min. Wa antumul a'launa, dan kamu berada di posisi yang tinggi in kuntum mu'minin jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Next terus. Lanjut lagi. Mana ayah? Baik. Ya,
Agak kecilnya suaranya. Nggak ke suaranya kecil ya. Itu siapa yang nanya? Ya, ini. Ya. Salah satu jaminan kemuliaan kita adalah kitab suci Al-Quran. Ini yang akan kita eh, berdalam, yaitu terkait dengan keberadaan kita terhadap kitab suci Al-Quran. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran kalau Al-Quran itu membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya di saat kita belajar Al-Quran, ya, yang pertama yang perlu perhatikan adalah bagaimana kita bisa belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Dari sisi tilawahnya, dari sisi bacaannya. Maka pengenalan huruf, makharijul huruf, pembelajaran tajwid, itu sangat penting sekali bagi kita saat kita belajar kitab suci Al-Quran. Agar apa? Agar yang kita dapatkan, agar yang kita bisa, agar yang kita baca, yang kita hafal, itu sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kalau kita membaca dan memahami beberapa ayat dan membaca beberapa hadis, kita akan menemukan bahwa Al-Quran itu akan membagikan kemuliaan terhadap orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Nanti ada beberapa keistimewaan di slide berikutnya. Lanjut. Sahabat Rasulullah SAW intinya selalu membaca Al-Quran. Kalau kita membaca tentang sahabat, interaksinya dengan Al-Quran sungguh luar biasa. Semestinya kita itu mampu mengalahkan sahabat Rasulullah dalam membaca ya. Kalau dalam prakteknya masih jauh ya, jauh. Setidaknya kita mampu untuk mengalahkan para sahabat dalam membaca Al-Quran. Ini bagian upaya maksimal kita. Mengapa? Karena kalau kita berusaha semaksimal mungkin, fasilitas sarana penunjang saat ini akan jauh lebih lengkap dibandingkan dengan keberadaan pada masa sahabat dahulu. Saat para sahabat ingin belajar Al-Quran, bila harus benar-benar ekstra. Karena Al-Quran itu tidak tersedia seperti sekarang ini. Banyak mushaf, numpuk di lemari, terkadang ada 1, 2, 3, 4. Jumlah keluarga ada 8, kadang Al-Qurannya lebih dari 8. Makanya upaya dan usaha kita harusnya bisa lebih banyak dibandingkan dengan sahabat. Artinya, walaupun tidak lebih banyak, maksudnya kita harus bisa berusaha lebih maksimal kedekatan kita terhadap Al-Quran dengan waktu yang lebih panjang dan dengan bacaan yang lebih banyak. Saya tidak menyampaikan mengamalkan atau menghayati. Kalau mengamalkan dan menghayati, kita masih jauh tertinggal. Kita masih jauh dari sempurna. Betapa tidak. Terkadang kita membaca Al-Quran sehalaman, 2 halaman, 3 lembar, sampai 1 juz. Masih banyak ayat-ayat yang kita baca itu yang tidak atau yang belum kita pahami. Kita nggak tahu artinya ayat ini merintahkan apa, melarang apa, kita tidak tahu. Meskipun demikian, bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, mereka akan tetap mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tidak paham arti dan maksud dari ayat yang dibaca. Apalagi kalau kita mengetahui dari ayat-ayat yang kita baca. Dulu Al-Quran masih berserakan di kulit-kulit onta, kulit binatang, berserakan, tidak disatukan. Tapi jidiahnya para sahabat untuk berinteraksi dengan Al-Quran sungguh sangat luar biasa. Ini yang patut kita teladani. Sekarang begitu mudahnya kita, hampir setiap saat, setiap waktu, di alat yang kita bawa ada mushaf Al-Qurannya. Tapi tak jarang kita begitu lelah seharian beraktivitas, menjelang istirahat, menjelang tidur, baru teringat bahwa hasilnya hari ini belum sempat tilawah. Hari ini belum sempat murojaah. Hari ini harusnya menghafal ini, harusnya mengulang ini.
tapi sering kita terlewatkan. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Next. Jadi kalau ada orang yang akan menghafal satu ayat atau mau mengumpulkan satu surat, dia harus berhubungan dengan beberapa orang. Ini pada zaman dahulu. Jadi tanya, ayat Al-Baqarah, ayat 6, siapa yang hafal, dicari dia untuk diikuti agar dia bisa menghafalkan dan seterusnya. Upayanya luar biasa. Dan juga tidak sedikit para sahabat itu yang hafal Al-Quran karena mereka mendengar langsung, ditalaki langsung dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Next, lanjut. Nah, sekarang tidak ada alasan bagi kita. Kalau kita mau berinteraksi dengan Al-Quran dari sisi guru, ustadz, ustadzahnya banyak di sekitar kita. Dari sisi motivasi, dari motivasi yang berbentuk buku, tulisan, karya tulis, motivasi yang berbentuk umat manusia, sesama umat manusia, sangat banyak sekali. Orang-orang, mohon maaf, yang dianugerahi oleh Allah dengan fisik yang kurang sempurna secara pandangan kita, tapi mereka banyak yang bisa berinteraksi lebih dengan Al-Quran. Orang-orang yang maaf buta mata secara lahirnya, tapi tidak sedikit mereka yang interaksinya dengan Al-Quran luar biasa. Kemudian bagi kita adalah bagaimana agar kita bisa untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Kalau dari sisi motivasi sebenarnya sudah cukup. Dan motivasi itu sebenarnya 90% itu lahir dari dalam diri kita. Yang 10%-nya baru dari yang lain-lainnya. Dari guru, dari buku, dari yang kita lihat, dari TV mungkin, dari hafid cilik, di RCTI, dan lain sebagainya. Itu bukan bagian 10%-nya dari motivasi yang bisa menggugah atau membangunkan diri kita untuk lebih intens berinteraksi dengan Al-Quran. Lanjut. Pertanyaannya, berapa kali kita baca Al-Quran dalam sehari? Berapa banyak kita membaca Al-Quran dalam sehari? Saya pernah, ya, ini cerita saja, saya pernah mengkhususkan waktu untuk bersama Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau di bulan Ramadan itu banyak di antara kita yang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali dalam 1 bulan, dan seterusnya. Saya pernah mencoba untuk intens. Ini sekedar tilawah ya, sekedar membaca bin nazar dengan melihat mushaf itu. Mulai dari awal sampai An-Nas itu teralokasikan waktu 10 jam. Gitu. 10 jam. Meskipun kita putus-putus ya, tidak langsung nyambung jadi satu. Sebenarnya 10 jam itu kita bisa selesai membaca, bacaannya masih tartil, masih bisa didengar dengan baik dan benar, selesai 30 juz. Tetapi nyatanya di hari-hari biasa tidak sedikit bagi kita yang dalam waktu kurun 1 bulan terkadang berat untuk menyelesaikan 30 juz. 1 bulan, 30 hari. Padahal kalau mau serius 10 jam saja kita bisa menghatamkan membaca Al-Quran. Ini dari sisi tilawahnya ya. Meskipun standarnya baca Al-Quran yang baik, normalnya untuk satu mushaf Al-Quran 30 juz itu adalah 3 hari ya. Jadi 1 hari itu 10 juz itu sudah normal dan standar. Artinya benar-benar bisa dibaca dengan sangat tartil gitu. Jadi 10 jam saja kita perlu untuk menghatamkan Al-Quran. Makanya kalau kita membaca sirah berapa salafus soleh, orang-orang soleh itu selama Ramadan ada yang sehari 2 kali khatam, sangat mungkin. Karena 10 jam saja bisa khatam gitu. Kalau kita
berapa waktu yang perlu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan hafalan kita, untuk menyelesaikan tilawah kita 30 juz Al-Qur'an. Baik, lanjut. Ya. Harap maklum ya, ya beginilah serba-serbinya online. Ya, ya sudah, Ustaz. Nah, nih ya, nyatanya ada orang yang 1 bulan 30 hari tidak bisa khatam 30 juz. Banyak ya. Insya Allah ini bukan kita. Kalau kita insya Allah masih punya agenda rutin 1 hari 1 juz, sehingga setiap 1 bulan minimal kita bisa menghatamkan Al-Quran. Itu di luar bulan Ramadan. Kalau di dalam bulan Ramadan mungkin bisa 2, 3, 4 kali lipat dari bulan-bulan yang lainnya. Alkisah ya, kalau yang sering nonton di RCT itu ada seorang anak usia 7 tahun dengan kondisi mata buta yang sering nonton Hafiz Quran dulu, ini udah lama ya, sekarang sudah besar anaknya ini. Kayla pernah ditanya berapa banyak membaca Al-Quran dalam sehari. Ini anak yang buta ditanya, usia 7 tahun. Kayla berapa banyak sehari baca Al-Quran? Dia jawab minimalnya 5 juz, rata-ratanya 7 juz. Mas Aris minimalnya berapa? Mas Aris 4 juz minimalnya ya. Nah, rata-rata 7 juz. Jadi minimalnya itu sehari 5 juz. Kemudian ditanya, mengapa kok baca sampai 5 juz, bahkan sampai 7 juz? Padahal Kaila, kalau mau tidak membaca Al-Quran, dari sisi fisiknya kayaknya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaila kan tidak bisa melihat, kenapa masih membaca? Apa jawabnya? Karena waktu yang diberikan oleh Allah kepadanya dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka akan sia-sia ketika tidak digunakan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ini seorang yang buta saja, seharinya masih bisa menghatamkan atau membaca sebanyak 5-7 juz Al-Quran. Bahkan ada hadis yang menjelaskan, jangankan 5 juz, jangankan 7 juz. 1 ayat pun yang kita dawamkan, yang kita langgengkan, yang kita jadikan wirid harian, ayat-ayat Al-Quran itu bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Ada sebuah hadis yang menjelaskan, mangkora ayat al-kursi duburokuli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Bahkan 1 ayat pun, barang siapa yang baca ayat kursi setiap selesai melaksanakan sholat fardu, maka tidak ada yang menyegah dirinya dari masuk surga kecuali kematian. Hanya 1 ayat yang didawamkan. Apalagi kita bisa mengistiqomahkan membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, dan seterusnya. Betapa dahsyatnya efek dari keberkahan Al-Quran itu. Naik lanjut. Satu ayat saja yang kita dawamkan dijaminkan bagi kita untuk masuk surga. Lalu bagaimana dengan 30 juz Al-Quran? Makanya kalau tidak bisa 1 juz sehari, minimal usaha kita memulai hari kita di pagi hari dengan membaca Al-Quran dan menutup aktivitas kita di malam hari sebelum tidur dengan membaca Al-Quran. Berapapun yang kita baca, kita usahakan pagi itu awali dengan membaca Al-Quran, sempatkan untuk tilawah, murojaah, dan lain sebagainya.
Kemudian sebelum tidur juga kita usahakan untuk membaca Al-Quran. Menutup dengan hafalan-hafalan, surat-surat pendek, ayat-ayat pendek, dan sebagainya. Sebagai bukti bahwasanya kita tetap berusaha untuk senantiasa dekat bersama dengan Al-Quran. Next, lanjut. Baik, kita harus berusaha untuk menunjukkan perubahan usaha maksimal kita dengan Al-Quran kalau kita ingin Allah merubah hidup kita. Makanya kita harus melakukan usaha yang luar biasa agar kedekatan kita dengan Al-Quran itu membuahkan hasil yang luar biasa pula. Akan sangat sangat naif ya kayaknya. Sangat naif kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran ala kadarnya, tetapi kita ingin mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Maka keberkahan itu akan berbanding lurus dengan seberapa banyak dan seberapa besar usaha kita bersama dengan kitab suci Al-Quran. Baik, akan saya lanjutkan. Ada 10 keutamaan ketika kita bersama dengan Al-Quran. Yang pertama adalah tempat atau majelis. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafat umul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Barang siapa yang berkumpul di satu majelis, kemudian di majelis itu dibaca ayat suci Al-Quran, kemudian bertadarus, bertadabur, maka illa nazalat alaihimus sakinah. Orang-orang yang bermajelis itu akan mendapatkan 4 keutamaan. Yang pertama adalah ketenangan, wa ghasyiyatuhum rahmah, kemudian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga akan dikerumuni oleh para malaikat yang akan mengaminkan doa-doa orang yang bermajelis dengan Al-Quran. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutnya bahwa orang-orang yang bermajelis Al-Quran itu adalah orang-orang yang baik di hadapan para malaikat dan para makhluk Allah yang lainnya. Itu keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bermajelis dengan majelis Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran, majelis itu akan mendapatkan 4 keutamaan. Kemudian berikutnya, yang kedua, yang pertama adalah majelis. Yang kedua, yang akan bisa menjadi mulia dengan Al-Quran adalah kertas. Kita tahu semua kertas itu, ya, kertas itu kalau kertas itu kertas biasa, kertas polos, kertas koran, kertas minyak dan lain sebagainya, mungkin kertas itu hanya akan dijadikan bisa jadi bungkus gorengan, bisa jadi bungkus bumbu-bumbu, bisa jadi layang-layang dan lain sebagainya. Tetapi ketika kertas itu bertuliskan surat Al-Fatihah umpama, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin, maka posisi kertas itu sudah berubah. Kertas itu sudah akan akan dimuliakan oleh kita. Kita sering melihat mungkin ya di masjid musola ada lembaran mushaf yang tercecer. Bukan hanya satu mushaf, satu lembar saja. Mushaf Al-Quran yang tercecer. Maka kita akan segera mengambil, memungut, kata meletakkan di tempat yang lebih atas. Tidak di lantai, agar tidak terinjak. Artinya, kertas saja bisa mulia dan bisa dimuliakan ketika kertas itu ada tulisannya Al-Quran. La yamassu ilal mutahharun. Bahkan kertas itu menjadi suci. Yamassu ilal mutahharun. Ini tidak saya jabarkan lebih panjang karena la yamassu ilal mutahharun ini
Kalau versi guru kami menjelaskan ayat ini akan selalu ada dua pendapat yang berbeda gitu ya. Lanjut saja materi berikutnya. Yang ketiga yang akan mulia dengan Al-Quran itu adalah gua. Gua ini adalah merupakan gua yang sempit pada waktu itu. Mungkin di dalamnya hanya muat ditempati 3 atau 4 orang saja. Di bawah gua tersebut terdapat batu yang besar seperti kubah. Beberapa ahli menyebutnya dengan kubah Jibril alaihissalam. Tetapi gua ini mulia, bahkan semua jemaah haji dan umroh ingin naik ke atas gua tersebut. Mengapa orang pada mau naik ke atas? Karena di situ turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana malam ya'lam. Jadi gua itu menjadi mulia juga karena di gua itu turun ayat suci Al-Qur'an. Itu yang ketiga. Kemudian kalau di Indonesia terkenalnya gua apa? Gua Pindul. Kalau di Indonesia ya banyak gua ya, gua banyak di setiap desa, di beberapa provinsi yang lain tempat wisata banyak gua. Tapi gua di Indonesia yang paling banyak berada di Jakarta. Ntar ya gua mau makan, gua mau tidur, gua mau belajar, jadi guanya banyak sekali di Jakarta. Itu yang menjadi mulia. Berikutnya adalah gua. Kemudian yang keempat, yang menjadi mulia dengan Al-Quran adalah malam. Malam itu bisa menjadi mulia karena ada Al-Qur'annya. Sebagaimana bulan ini yang sering dinanti-nanti oleh kita semua, yaitu sesuai dengan ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam itu juga bisa menjadi mulia karena malam itu adalah turun Al-Quran. Lanjut. Yang kelima adalah bulan. Bulan ini bukan bulan ya. Bulan ini nama-nama bulan. Jumatil Ula, Ramadan dan lain sebagainya. Sebagaimana bulan ini adalah bulan Ramadan, firman Allah syahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum as-sara wa la yasum kana maridan ala safarin min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan juga menjadi mulia karena pada bulan ini Allah menurunkan wahyu kitab suci Al-Quran yang menjadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Lanjut yang keenam. Yang keenam air. Ini saya mau cerita dulu. Beberapa bulan yang lalu ini air. Saya cerita, beberapa bulan yang lalu saya didatangi oleh seorang ibu-ibu bertamu ke rumah. Habis subuh gitu ya. Habis subuh masih gelap itu ada orang ibu-ibu bertamu. Ketok pintu dan ucap salam. Assalamualaikum. Salam, tak suruh masuk. Kemudian apa begitu masuk, dia langsung bilangnya, anakku edan le gitu. Dia manggil saya le gitu ya. Anakku edan le. Terus kenapa anak edan kok Rene tak gitu kan ya? Kenapa anaknya gila kok ke sini? Ya aku mau minta tolong. Tolong carikan obat katanya. Anak saya sudah gila, sudah stres semua, sudah tak bawa mana, tak usahakan carikan obat tapi tak kunjung sembuh juga. Terus datang ke rumah saya, nggak salah alamat sampan tak gituin. Pulang saja tak gini. Pokoknya sampan pulang. Nanti habis maghrib baru balik sini tak gituin. Akhirnya kecewa pagi itu. Ibu-ibu itu pulang. Begitu pulang, habis maghrib bener datang ke rumah. Nah, tapi spontan saja. Ibu-ibu tak suruh pulang. Kemudian saya berangkat kerja biasa ke Pangalambun. Begitu pulang sore sebelum maghrib itu, sudah mau nyampe rumah, saya lupa kalau ada janji dengan ibu-ibu suruh datang ke rumah gitu. Sudah jam 5, akhirnya saya berhenti di warung. Di warung saya beli 2 botol air mineral dengan warna tutup yang berbeda gitu ya.
tak bawa pulang. Begitu tak bawa pulang, masuk ke rumah, ditanya sama istri itu, bawa apa, Bi? Bawa air. Air dari mana? Dari warung. Ketawa istri saya. Saya bawa 2 botol mineral dengan merek yang berbeda. Akhirnya ketawain sama istri. Emang air mau digunakan untuk apa? Tak kasihkan ibu-ibu yang pagi tadi ke sini kan. Akhirnya benar, habis maghrib ibunya datang ke sini. Saya bingung, air ini mau diapain gitu. Akhirnya air itu saya buka, dua-duanya tak buka, kemudian tak tutup. Setelah itu tak kasihkan ibu-ibu. Tolong yang satu untuk cuci muka dan yang satu minum dihabiskan. Saya cuma gitu saja. Saya cuma gitu saja. Tidak tidak jampi-jampi, tidak membaca mantra. Pokoknya hanya pokoknya ini air ini bawa, satu diminum, satu untuk cuci muka. Jangan salah warna ya. Yang ini diminum, ini untuk cuci muka. Akhirnya pulang. Pulang. Kemudian setelah pulang, beberapa hari kemudian ibu-ibu datang lagi ke rumah saya dengan membawa bawaan yang grembyong. Tahu grembyong kalau orang Jawa? Berengkut dengan bawaan yang banyak. Sudah nyangking kanan kiri masih gendong lagi, itu namanya berengkut. Datang bawa gula, macam-macam, roti dan sebagainya, ada minyak. Datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhirnya masuk. Dia mengantar sesuatu yang grembyong tadi itu. Katanya macam, terima kasih ya, anak kok sembuh gitu. Padahal saya nggak ngapa-ngapain dengan air itu. Anak saya kok sembuh gitu. Padahal itu stresnya sudah luar biasa itu. Sampai telanjang bugil di rumah, kadang di taman bugil. Yang biasanya berjilbab, pakai baju muslimah, itu sampai sampai parahnya begitu. Setelah itu akhirnya sembuh. Alhamdulillah sampai sekarang sembuh. Sampai sekarang sembuh. Saya yakin saja, hanya yakin saja. Berkat Al-Quran, ya, bahkan di ayat ada yang menyebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun, ya. Berkat Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu diantaranya akan menjadi penawar, penenang, menjadi obat bagi orang-orang yang sedang menderita. Jadi air itu juga bisa mulia, bisa membawa dampak yang luar biasa ketika air itu ada Al-Qur'annya. Makanya kalau ada Ustadz, Kiai yang mulutnya bergerak-gerak dekat botol air minum tuh ya, dengan baca basmalah, baca Fatihah dan lain sebagainya, maka ternyata air yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu setelah diteliti itu berbeda dengan air yang tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kondisinya sangat berbeda gitu. Ya. Ada molekul-molekul cahaya karena Al-Quran di dalam air itu. Bahkan seorang non-Muslim yang melakukan penelitian gitu ya, bahwasanya air-air yang dibacakan ayat suci Al-Quran itu sangat berbeda dengan air-air biasa. Next, selanjut yang ketujuh. Yang ketujuh jasadnya, jasad, raga kita. Bagaimana kalau tubuh kita ini selalu dihiasi dengan Al-Quran, ia akan selalu sehat karena otaknya hidup dan mereka akan menjadi orang yang mulia dan kelak akan dibangkitkan bersama para malaikat. Rasulullah pernah bersabda, ketika orang yang hafal Al-Quran meninggal, maka Allah memberikan wahyu kepada bumi agar tidak memakan jasadnya. Kemudian bumi berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa memakan jasadnya sementara kalammu ada di dalamnya. Makanya kita sering mungkin ya mendengar atau bahkan mungkin di antara pian semua ada yang pernah melihat orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, yang sudah wafat bertahun-tahun, dimakamkan sudah bertahun-tahun, begitu dibongkar, ada sesuatu sehingga menyebabkan makam terus dibongkar, maka tak sering kita dengar bahwasanya jasadnya masih utuh. Bahkan kain kafannya pun tidak tidak habis, tidak usang dimakan tanah. Jadi orang-orang yang interaksi dengan Al-Quran, jasadnya juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai dia masuk ke lubang kubur pun masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, lanjut 8.
Yang kedelapan adalah mahkota. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang memiliki putra dan putri penghafal Al-Quran. Dulu saat di dunia engkau adalah orang yang biasa, tetapi hari ini engkau menjadi orang yang luar biasa karena adanya Al-Quran. Maka bila kita menginginkan, kita semua saat ini yang menjadi orang tua, kita semua ini menginginkan mahkota kemuliaan dari putra-putri kita, maka ketahui bahwa sesungguhnya kita juga adalah merupakan putra dan putri dari kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita juga mungkin merindukan, berharap agar putra-putrinya bisa menyematkan mahkota kemuliaan dengan berkahnya Al-Quran. Maka sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berusaha senantiasa dekat dengan Al-Quran, terutama mendawamkan tilawah dan berusaha untuk menghafalkan kitab suci Al-Quran. Lanjut, 9. Kemudian orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang banyak membaca Al-Quran. Hadisnya sangat familiar sekali. Man qara'a harfan min kitabillah falau bi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqul la mim harfun wala mun harfun wa mim harfun. Barang siapa yang membaca kitab Allah, maka baginya adalah kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harfun. Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim itu disebut satu huruf. Bapak Ibu semua, kalau kita membaca terjemahan di dalam Al-Quran, alif lam mim itu biasanya diterjemahkan dengan Allahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah yang mengetahui dengan apa yang dimaksud dengan firman-Nya, yaitu alif lam mim, ada alif lam ra, alif lam mim ra, kaf ya ain sad dan sebagainya. Artinya apa dengan hadis ini? Meskipun kita membaca Al-Quran tanpa mengetahui makna dan artinya, kita itu tetap mendapatkan kebaikan pahalanya. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran bisa sambil tadabbur karena kita mengetahui artinya. Oh, ayat ini menjelaskan tentang siksa, sehingga kita spontan bisa meneteskan air mata. Ayat ini menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa, sehingga kita saat tilawah kadang tersenyum. Gitu ya. Lanjut yang 10. Yang 10 kita ngikut kata Nabi saja. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mempelajarinya. Kalau kata sambungnya huruf wawu wa 'allamahu, wawu ini kalau di ilmu nahwunya adalah namanya wawu ataf yang menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya. Artinya tugas kita itu dua, ta'allam dan 'allamahu. Kita tugasnya adalah belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Setelah kita dapatkan, tugas kita adalah untuk mengajarkan Al-Quran dengan baik dan benar pula. Itu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Lanjut. Untuk yang berikutnya ini adalah trik bagaimana agar kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran, terutama masalah tahfidz, masalah menghafal ya. Bagaimana agar kita termotivasi, semangat menghafal itu tidak luntur. Di antaranya yang pertama, Al-Qur'anu hifdzuhu ni'matun min a'dzami ni'amillahi 'alal 'abdi. Jadi Al-Quran itu adalah menghafalnya itu merupakan nikmat dan juga merupakan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Makanya pian semua kalau ada kesempatan hari-hari masih berusaha untuk menghafal Al-Quran, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, hari ini dihafal, besok lupa, menghafal lagi, lupa lagi, menghafal lagi, lupa lagi, terus begitu. Sesungguhnya tanamkan keyakinan bahwasanya itu adalah bagian daripada a'dhamun ni'mah. A'dhamun ni'am adalah bagian daripada nikmat yang sangat besar sekali yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih diberi kesempatan untuk menghafal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, mengulang-ulang. Kemudian mengapa sih kalau kita menghafal kok lupa, menghafal lupa? Jawabnya wal insanu innama summiya insanan liqaunihi yansa. Manusia itu memang sifatnya adalah
pelupa. Sunatullahnya kalau kita lupa itu nggak apa-apa. Yang penting meskipun lupa, jangan lalu ditinggalkan. Hari ini kita lupa, besok kita baca lagi. Kita ulang lagi. Hari ini lupa, ulang lagi, baca lagi. Karena memang sunatullahnya manusia itu mempunyai sifat lupa. Kita ini bukan malaikat. Kita ini adalah manusia yang memang likaunihi yansa. Keberadaan kita ini memang gampang lupa. Fayajib al-insan ayyudraka haqiqatu nafsi. Maka seorang manusia wajib bahwa hafalan Al-Quran merupakan nikmat besar dan hendaknya menyadari bahwa dirinya banyak lupa. Nah ini. Kemudian pertama, seorang manusia harus menyadari bahwa hafalan Al-Quran merupakan nikmat besar yang Allah karuniakan kepada kita. Jadi tidak tidak begitu menjadi masalah ya. Kalau hari ini kita menghafal lupa, kemudian ditinggalkan itu yang masalah. Kalau tidak ditinggalkan, insya Allah akan menjadi berkah. Lanjut, next. Mengapa? Karena sesungguhnya tingkatannya di surga kelak sesuai dengan jumlah hafalannya. Yuqalu lahu yaumal qiyamati idza bawa manzilatil allati yastahiquha bi'ilmihi bifadlillah. Pada hari kiamat ketika ia telah sampai tingkatan yang sesuai dengan amalnya atas karunia Allah kepadanya. Kemudian idza wasala ila darajatihi fil jannah qila lahu iqra wartaki warattil gitu ya. Iqra wartaki warattil. Kalau ada yang salah baca mohon maaf ya. Enggak ada harokatnya nih. Ketika ia sudah sampai pada tingkatan tersebut akan dikatakan kepadanya bacalah, naiklah, dan tartilkanlah bacaanmu. Lanjut. Ini hadis yang familiar ya, sering kita dengar. Fa'inna mangzilataka inda akhir ayat taqra'uha. Tingkatan surgamu sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Ada juga yang menjelaskan akhir huruf, bukan akhir ayat. Akhir huruf yang engkau baca. Iqra' warattil la taqra' hadron. Bacalah dengan tartil, bukan dengan cepat atau hadar. Artinya begini, kita berusaha untuk membaca Al-Quran yang menjadi zikir wirid harian kita itu dengan tartil, dengan baik dan benar, memperhatikan tajwidnya, makhorijul hurufnya, agar yang kita bisa, yang kita dapatkan, bacaan itu benar-benar bacaan yang sesuai dengan kaidahnya. Wa antadroka haqiqatu nafsika wa innaka kasirun nisyan. Yang kedua adalah bahwa dirimu adalah seorang manusia yang banyak. Ini lanjut materinya lanjut. Next. Nah ini. Sehingga engkau akan bersemangat untuk menjaga nikmat hafalan ini dengan banyak bermurojaah. Jadi intinya kalau kita mau intens mendapatkan hafalan yang baik dan benar, poin intinya ada di murojaah. Metode itu bagian ya. Kalau kita ya, insya Allah itu akan menjadi hafalan yang mutkin, yang melekat. Wa ahsin muraja'atan lil Quran fi sholatil lail. Dan sebaik-baik waktu murojaah hafalan Al-Quran itu hafal. Akan malam yang panjang kita bisa hafal, insya Allah hafalan itu akan menjadi mutkin. Kemudian abroku minha wal Baik, ini Ustaznya keluar katanya ya. Mungkin sinyalnya lagi kurang bagus. Sepertinya Haris. Ini. Aku tidak ada cara lain yang lebih dan lebih menguatkan hafalan dari
daripadanya. Jadi di antara cara yang paling jitu untuk memungkinkan hafalan, di antaranya adalah digunakan untuk sholat ya. Baik menjadi imam ataupun sholat sendirian. Baik, lanjut, masih sedikit kita habiskan sekalian. Apabila seorang mengulang hafalannya sambil sholat malam, maka hafalannya akan bertahan lebih lama diingatannya. Ini sangat terbukti sekali ya. Dan semua yang terbiasa sholat malam dengan bacaan-bacaan mungkin dari An-Naba, An-Nazi'at, dan sebagainya, atau Juz 29, dari Al-Mulk sampai Al-Mursalat, dan seterusnya, insya Allah hafalan itu akan menjadi mungkin lebih lama berada di ingatan kita. Hal ini motivasimu untuk satu bangun sholat malam dan memperpanjang rakaatnya agar kita termotivasi untuk bangun melaksanakan sholat malam, kemudian dengan sholat dengan rakaat yang sedikit lebih panjang. Apalagi sholat malam yang tidak dikejar-kejar ini dan itu, kita bisa lebih tenang dan lebih khusyuk ketika sholatnya kita berusaha untuk sambil merojaah hafalan Al-Quran. Idza nasita, ketika engkau lupa, ulang lagi hafalan tersebut dan teruslah menambah hafalan. Nah ini, ketika kita lupa, terkadang beberapa surat atau beberapa ayat yang kita hafalkan kemudian kita lupa, biasanya kita berhenti untuk menambah hafalan. Alasannya mau fokus murojaah. Tapi kenyataannya sering murojaahnya tidak menjadi lancar, kemudian nambahnya jadi berhenti. Makanya saya dulu sering dinasihati oleh guru saya, pokoknya meskipun terbata-bata, hafalannya hafalkan lupa, jadwal ziyadahnya harus tetap ada. Jadwal nambah hafalan barunya harus tetap ada. Sehingga kalau di saat terbata-bata saja kita masih semangat untuk ziyadah hafalan Al-Quran, maka ketika lancar juga kita akan lebih semangat lagi. Lanjut, next. Jangan berhenti menambah hafalan karena kami mengenal beberapa saudara yang menghafal secara tertena ini. Dengan alasan murojaah, ternyata akhirnya bukan hanya murojaahnya yang berhenti, tapi menambahnya, menghafalnya juga ikut berhenti secara total. Insya Allah kita tidak. Kemudian dengan alasan ingin memperbaiki hafalan yang lama. Dan akhirnya mereka pun malas untuk memperbaiki hafalannya. Kemudian kuncinya adalah berikan ij'al li kalamillah afdalu awqatik. Ini yang sering kita dengan bahasa kita adalah luangkan waktu bersama Al-Quran, jangan menunggu waktu luang. Karena kenyataannya sering setiap hari kita melaksanakan satu agenda, belum selesai, sudah datang agenda yang lain. Begitu terus, hari-hari begitu terus. Maka kita harus pintar-pintar manajemen waktu, bagaimana kita bisa meluangkan waktu untuk Al-Quran, tidak menunggu waktu luang. Karena tidak ada jaminan juga waktu luang itu kita akan banyak interaksi dengan Al-Quran. Terkadang waktu luangnya liburan beberapa hari, juga waktunya habis di rebahan atau di tempat rekreasi dan lain sebagainya. Ij'al li kalamillah afdalu awqatik. Jadikanlah kedekatan terhadap kalam itu adalah waktu-waktu yang utama yang kita luangkan. Qubailal fajri wa bu'aidal fajri. Ini kalau di kelas tahfidz yang intens, jadwal ziyadah yang paling bagus adalah qubailal fajri wa bu'aidal fajri. Yang mampu untuk ziyadah hafalan Al-Quran. Next, lanjut. Habis? Ini yang paling upnya ini tipe ini ya. Harusnya lamnya lam alif panjang, ya. Bukan lam terpisah gitu. Jangan engkau lalui satu hari pun tanpa menghafal walaupun satu ayat. Ini merupakan bagian komitmen ya. Kita ingin memiliki hafalan
terus nambah dan nambah. Kemudian jangan sampai kita lalui hari-hari itu tanpa berusaha untuk menambah hafalan Al-Quran. Meskipun hanya satu ayat. Hab innaka lam tahfid illa qalila. Kita harus senantiasa beranggapan bahwasanya ilmu kita, hafalan kita, tilawah kita masih sangat sedikit sehingga hari-hari kita masih perlu untuk menambah. Hafalan kita masih sedikit, belum lancar, sehingga kita berusaha untuk mengalokasikan waktu untuk terus nambah dan ziyadah. Satajidu innaka satahfidul Quran kamilan. Ini yang terakhir, sampai kelak kita akan mendapati diri kita itu bisa hafal lancar seluruh kitab suci Al-Quran. Amin Allahumma amin. Ini target terakhirnya bagaimana komunikasi atau kedekatan kita dengan Al-Quran tidak terputus. Yang punya tugas hafalan tetap hafalan tersebut tetap berusaha kita bisa tahfadzul Quran sampai kita bisa Al-Quran dengan sempurna baik dan benar. Demikian, terima kasih Mas Aris, terima kasih semuanya satu saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khair Ustadz Saiful Hakim yang telah membersamai kita ya, pada malam hari ini. Namun ini Bapak Ibu mungkin perlu ya waktu untuk diskusi ya. Kita beri kesempatan. Silahkan mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya ya terkait dengan eh, tema materi tadi yaitu tentang Al-Quran ya tentang Al-Quran. Dipersilahkan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Oh ya, Saya ini Pak. ada titipan pesan nggih, dari panitia untuk bisa mengisi daftar hadir ya, Bapak Ibu ya. Jadi dipersilahkan mungkin untuk dokumen dari panitia ya, dipersilahkan. Baik, silakan Bapak Ibu. Ada yang Ya ingin Pak bertanya, Arif, disilakan. Nggih. tolong. Oh ya, Pak Iskandar, Fadol, silakan Pak. Nggih. Ya Pak Arif, terima kasih. Tadi dalam paparannya materinya Ustadz itu terkait dengan apa yang nantinya bersama Quran diantaranya ada 10 tadi ya, 10 per 11 tuh. Yang nomor 8-nya itu adalah mahkota ya, di mana penghafal Quran akan memberikan mahkota buat kedua orang tuanya. Nah, di sini yang menggelitik saya itu definisi dari penghafal Quran. Apakah satu Quran gelundungan itu, atau mungkin hanya beberapa juz, atau bahkan mungkin satu juz, apakah sudah bisa dianggap sebagai penghafal Quran? Karena kita kan juga pengen memberikan mahkota juga kepada orang tua kita ya. Selain kita berharap mudah-mudahan anak keturunan kita ada yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Nah, mungkin itu apakah konsep kita menghafal Quran berapa juz, apakah sudah dianggap sebagai penghafal Quran? Itu saja Mas Aris. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Iskandar. Mungkin langsung saja pada Ustaz Saiful Hakim untuk menjawabnya. Silakan, Ustaz Fadol. Baik, terima kasih. Ini Pak Iskandar yang pernah bareng kita di Tenggiling dulu atau Pak Iskandar yang lain? Siap. Yang Pernah. bareng ke Tenggiling ini kelihatannya Pak, naik bukit. Oh ya, yang pernah bareng Ya, Tenggiling. luar biasa. Gitu. Baik, di antara kemuliaan terhadap Al-Quran dan salah satu yang luar biasa yang sering kita dengarkan adalah bahwasanya penghafal Al-Quran akan memberikan kemuliaan kepada kedua orang tuanya. Pertanyaannya, terkait dengan mahkota itu kan identik dengan hafal Al-Quran, adalah orang-orang atau anak-anak yang hafal Al-Quran. Pertanyaannya, hafal Al-Quran itu harus selesai 30 juz, mungkin sempurna baru bisa memberikan mahkota, atau berapapun yang kita hafal bisa memberikan mahkota kemuliaan kepada
kedua orang tua. Saya pernah mendengar taujinya dari Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf bahwasanya eh, di antara keberkahan Al-Quran, sebagaimana beberapa hadis yang menjelaskan bahwasanya keberkahan Al-Quran yang luar biasa itu bisa muncul atau bisa dilihat dari beberapa ayat, bahkan satu ayat pun itu bisa memberikan keberkahan luar biasa. Sehingga beranjak dari itu, maka sesungguhnya mahkota kemuliaan itu bukan hanya haknya putra-putri yang selesai mungkin 30 juz, tetapi kita semua mempunyai kesempatan untuk bisa memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua kita ketika mempunyai hubungan yang dekat terhadap kitab suci Al-Quran. Sesuai dengan hadis tadi ya, di surga itu ada beberapa tingkatan gitu kan. Ada yang sesuai dengan akhir ayat, akhir huruf dan lain sebagainya, akhir surat dan lain sebagainya. Mungkin juga mahkota itu juga tidak sama satu jenis gitu ya. Mungkin yang benar-benar mungkin 30 juz mahkotanya harganya agak mahal gitu ya. Warnanya juga lebih cerah, lebih mengkilat dan lain sebagainya. Mungkin ya, mungkin. Tetapi pada poin intinya, sesungguhnya sebenarnya semua kita itu berkesempatan untuk memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua kita selama mempunyai kedekatan yang intens terhadap kitab suci Al-Quran, terutama dengan tahfizul Quran. Yang pernah saya dengar begitu dari guru kami, kalau ada yang lain yang punya versi jawaban yang lain juga monggo. Terima kasih Pak Iskandar, pangapunten, mohon maaf. Baik, terima kasih ya, Ustaz Saiful Hakim. Gimana Pak Iskandar? Mungkin insya Allah cukup jelas ya Bapak ya. Ya, Ya, selanjutnya, disilakan Bapak Ibu yang lain. Kalau ada yang ingin bertanya, langsung saja. Haris. Baik, silakan. Silakan Pak Ong. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Saiful Hakim ya atas materinya pada kesempatan malam hari ini. Sangat mencerahkan sekali bagi kita semua, saya khususnya. Dan tentunya sangat memberikan semangat bagi kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Ini aja Ustadz, mohon kembali diberikan penyemangat, tips-tips untuk bagi yang khususnya seperti saya yang berat untuk menghafal gitu ya, Pak. Lambat surat yang nggak panjang aja. Misalnya surat As-Sof aja lama banget nggak hafal-hafal, untuk hafal itu perlu berapa lama istilahnya. Mohon kalau Ustadz Saiful Hakim kan diberikan kelancaran misalnya dalam yang hafal ya. Mungkin sedikit kembali kami diberikan tips-tipsnya. Nah, walaupun dulu pernah juga, mungkin perlu di-refresh lagi supaya lebih semangat. Ini itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung, Ustaz. Terima kasih. Pak, pertanyaannya kapan ke Pangalan, Bu? Siap. Insya Allah. Ketemu lagi. Baik, sebenarnya banyak sekali tip-tip bagaimana menghafal Al-Quran dengan benar, dengan lancar. Yang pertama, menghafal Al-Quran itu pertama sekali harus ada gurunya. Penting ya, harus ada gurunya. Mengapa harus ada gurunya? Karena saat kita menghafal itu harus ada gurunya agar ayat-ayat yang kita hafalkan itu terkontrol dan terkoreksi. Sehingga hasil hafal yang kita dapatkan itu bisa baik dan benar. Yang pertama ada gurunya. Yang kedua, kita semua sebenarnya
menghafal Al-Quran itu banyak yang lahir dari lingkaran pekannya, lingkaran pekanan tuh. Di antara kita banyak yang lahirnya menghafal Al-Quran itu dari lingkaran pekanan. Biasanya program lingkaran pekanan itu yang sering kita dengar itu kita kan maklum ya, beberapa kelompok diganti, geser, ganti pembina dan sebagainya. Biasanya dari kelompok itu terkesan stagnan. Artinya begini, satu kelompok ini umpama sudah berjalan 3 bulan. Program yang dijalankan menghafal 30. 3 bulan, alhamdulillah selesai umpamanya. Sehingga beranjak ke ganti juz 29. Qadarullahnya kelompoknya diganti posisinya. Ganti pembimbing, ganti pendampingnya. Itu ganti pendamping, membuat kesepakatan lagi. Biar aman, kita sepakatin menghafalnya juz 30 ya. Harusnya 29 tuh. Tapi mengusulkannya juz 30 lagi. Ada memang begitu. Kita sepakat juz 30 yang hafalannya. Itu mengamankan posisi. Berjalan juz 30, selesai. Kelompoknya ganti lagi. Nah, muter-muternya kalau di pekanan itu, muter-muternya target hafalannya itu banyak yang targetnya lebih cenderung mengamankan posisi hafalannya. Ya. Padahal kalau mau serius dari lingkaran pekanan itu pun sebenarnya sudah sangat cukup gitu ya, sangat cukup untuk membantu kita. Kemudian ya, pertama ada gurunya, yang kedua di dalam kelompok itu kalau bisa jangan hanya posisi mengamankan yang sudah kita punya, tetapi ketika kita berkumpul dalam satu kelompok, satu lingkaran itu harus ambil posisi bagaimana dari juz 30 kita bisa menambah juz berikutnya 29. Kalau kita mau juz semua, kita sudah dipindah apa kelompok lingkaran berapa kali? Mungkin bisa ada yang puluhan kali ya, ada yang kali. Kalau dari satu kelompok itu bisa menghasilkan 1 juz, harusnya minimal sudah 10 juz nih. Minimalnya 10 juz. Nah, di antaranya itu ya. Pertama ada guru, yang kedua di mana kita berada, di kelompok, di lingkungan, di komunitas, diusahakan kelompok itu, lingkungan itu, komunitas itu adalah yang bisa menambah hafalan kita. Yang ketiga, kita harus punya partner, ya, partner untuk mentasmikkan hafalan kita. Karena kalau mengandalkan di pekanan tidak cukup. Saya berbagi cerita saja, partner saya di saat murojaah itu ya di rumah dengan memanfaatkan orang-orang yang terdekat yang ada di rumah kita. Bapak Ibu biasa enggak? Biasa mboten mengaji hafalan untuk disimak. Bagi yang bapak disimak istrinya biasa tidak? Atau sebaliknya yang ibu-ibu biasa tidak? Disimak oleh suaminya. Jangan-jangan enggak mau atau enggak enak, enggak nyaman. Bulatnya. Jadi kita berusaha memanfaatkan orang yang ada di sekitar kita untuk membantu memudahkan hafalan kita. Sehingga kalau kita sudah terbiasa mengaji, menghafal, disimak oleh istri atau disimak oleh anak, disimak oleh teman kerja mungkin, itu sangat membantu. Karena kunci hafalan itu ya di murojaah. Karena kalau zikirnya semua bisa. Hanya waktunya saja yang berbeda. Terkadang satu ayat Mas Aris memerlukan 10 kali diulang, saya memerlukan 15 kali diulang. Intinya sama-sama bisa. Hanya jumlah pengulangannya yang berbeda. Jadi itu harus ada gurunya, kemudian di mana kita berada harus berusaha untuk bisa meningkatkan, menambah hafalan kita, kemudian kita terbiasa untuk mentasmikkan, memperdengarkan hafalan kita dengan orang-orang terdekat kita, bahkan anak dan istri kita. Wah, kalau di rumah kayaknya nggak kondusif deh, anak-anak rame dan sebagainya. Nggak apa-apa, biarin kita disimak oleh istri atau suami, atau istri disimak oleh suaminya, anak bermain, main bola, main apa, nggak apa-apa. Justru kalau kita terbiasa membaca Al-Quran di keramaian, hafalannya akan lebih melekat. Konsentrasi kita tidak terganggu. Biasanya ada orang yang baca Al-Quran harus tutup telinga. Harus tutup mata bahkan. Harus menghadap ke tembok. Macam-macam variasinya. Kita berusaha untuk baca Al-Quran
biasa saja, ngalir saja. Anak-anak biarkan bermain, teriak, nendang bola di rumah nggak apa-apa. Kita tetap berusaha untuk minta disimak hafalan kita. Kalau kita sudah terbiasa, ada gurunya, ada porsi yang menambah hafalan, kemudian biasa tersimak, insya Allah hafalan itu akan bisa bertambah. Yang ketiga, di samping ada gurunya, yang keempat harus ada ikatan, ikatan. Ya, namanya ikatan itu ya janji setia lah pada gurunya. Kalau ada gurunya, ada ikatannya, ada targetnya, ada waktunya, setor, ada waktunya murojaah. Secara berkala mungkin perlu ditasmikan satu juz sekali duduk, dari satu surat sekali duduk, satu juz sekali duduk. Jadi tahapannya itu ya. Banyak di antara kita semua yang mengeluhkan saat kita menghafal umpama juz 29 Al-Muluk selesai 30 ayat pindah Al-Qalam. Al-Qalam tercapai baru ayat 15, 16, 20, Al-Muluknya 4, 5, 6 ayat berkurang gitu ya. Sehingga mundur lagi mengulang. Menghafalnya kadang nambahnya menjadi berhenti. Dari materi tadi, sesulit apapun program ziadahnya harus tetap ditambah, harus tetap berjalan, tetapi kita tidak boleh mengabaikan murojaahnya. Karena inti dari semua program tahfidz, program hafalan Al-Quran itu berada di murojaahnya. Di semua lembaga tahfidz itu, maka sampai ada santri atau siswa yang bisa tasmi 5 juz sekali duduk, 10 juz sekali duduk, 15 juz sampai 30 juz sekali ditasmikan karena adanya program murojaah mutkin sehingga kalau sudah demikian praktek murojaahnya yang pertama dengan disimak orang-orang yang terdekat, kemudian disimak ke gurunya, yang terakhir sebagaimana di materi tadi kita berusaha untuk dibaca atau dimurojaah ketika sholat malam. Dengan demikian insya Allah hafalan itu akan melekat gitu ya, akan melekat. Kemudian ya apalagi yang sering safar, sering perjalanan jauh gitu ya, terkadang kita nggak sempat membuka mushaf, maka kelebihannya diantaranya dengan bermurojaah surat-surat yang sudah pernah kita hafalkan. Nggak apa-apa tiap hari perjalanan 10 kilo bisa 6 surat, juz 30 dari An-Naba, mama. Ya nggak apa-apa tiap hari itu akan menjadi hafalan yang mungkin. Jadi intinya hafalan itu kuncinya ada di murojaahnya. Seberapapun banyak jumlah hafalan kita, kalau tidak di murojaah, insya Allah tidak bisa melekat. Tetapi ketika di murojaah, meskipun berapa ayat, berapa surat, bahkan beberapa juz, kalau sering di murojaah, insya Allah akan menjadi hafalan yang mungkin. Wallahualam bisa. Terima kasih Pak Wawan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin masih ada waktu ya beberapa menit ya. Insya Allah kita akhiri nanti di pukul 21.30. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada kesempatan untuk bertanya. Yang mau bertanya silakan. Oh ya Ustadz, ini izin Ustadz Saiful untuk materinya boleh dibagi Ustadz ya? Boleh di-share nggih? Monggo silakan. Baik, Silakan ya. baik. Nggih, terima kasih. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan langsung saja. Alhamdulillah peserta kita ini dari beberapa daerah. Ustaz Saiful Hakim ya dari Kapuas ada, ya, dari Murung Raya, ya, kemudian dari Lamando juga ada, dari Sampit ya Kotim, ya Alhamdulillah lengkap ya ada, dan beberapa daerah yang lainnya ya selain Kota Palangkaraya, ya, Alhamdulillah ya teman-teman kita bisa bergabung ya Pulang Pisau ya, mau juga di Pulang Pisau ini ya, oke, Pak Teguh juga ada ini saya lihat. Baik silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Atau sudah cukup jelas insya Allah? Baik, jika sudah jelas, saya kira kita cukupan saja ya Bapak Ibu ya, karena sudah pukul 21.26 dan insya Allah kita akan
berusaha ya Bapak Ibu untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita dengarkan bersama tadi, yang sudah kita simak bersama. Ya, semoga acara ini ya, bermanfaat ya bagi kita semuanya. Dan ini informasi dari panitia, materi sudah dibagi di room chat ya. Silakan Bapak Ibu boleh mendownload ya atau mengambil dari room chat ya untuk materinya ya. Dipersilahkan, tadi udah izin sama Ustaz Saiful Hakim. Baik Ustaz, mungkin sebelum ditutup ada ya 1-2 menit untuk kata-kata penutupnya Ustaz. Oke, dipersilahkan, Fadil Ustaz. Baik, sebagai kalimat penutupnya kepada yang ikhwan, yang bapak-bapak, para asatid, saya rindu dengan pian semua untuk berkumpul di Tenggiling. Yang kedua, idealnya Masya sebenarnya Allah. yang kedua sebenarnya Yaum Al-Quran itu dilaksanakan secara offline ya. Kalau offline itu ada beberapa materi yang langsung kita terapkan, dan materi itu bisa akan lebih menyentuh gitu ya kalau kalau offline. Tapi kalau online ya tetap mudah-mudahan tetap ada manfaatnya yang online. Kemudian yang ketiga, kita harus yakin bahwasanya kita juga bukan hanya anak-anak kita juga sebagai orang tua saat ini akan memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang kita, sehingga dengan keinginan itu kita tetap berusaha setiap hari untuk senantiasa dekat bersama Al-Quran. Hubungan kita dengan Al-Quran berusaha dengan 5M ya, 5M. Yang pertama membaca, yang kedua menghafal, yang ketiga murojaah, yang keempat mengamalkan, yang kelima sampai kita bisa mempersembahkan mahkota kemuliaan. Demikian, terima kasih semua. Jazakumullah walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ya, terima kasih pada Ustaz Saiful Hakim yang telah membersamai kita sampai dengan saat ini, dan insya Allah sekali lagi Bapak Ibu, mari kita berusaha eh, mengambil ya pelajaran dan menerapkan dari apa-apa yang telah beliau sampaikan. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Dan saya selaku pemandu acara, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang tepat, ya tutur kata dan lain-lain mohon dimaafkan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup, ya kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama doa penutup majelis.